Nah kalau sudah FIFA mengatakan rumputnya nggak layak, perlu diganti, coba kita mau ngomong apa nih? Lo dia yang mau punya kompetensi, kita mau ngomong apa? Dan biayanya saya sudah cek, itu bangun JIS itu kan 4,5 triliun. Itu nggak sesuai dengan standar internasional. Kalau FIFA datang hari ini, ayo salaman saya, dicoret. Ini merupakan stadion berstandar FIFA. Stadion berstandar FIFA. Nah, ini parah nih. Yang dipersoalkan ini adalah sesuatu yang keluar dari mulut pejabat. Tetapi respon dari para pendukung Anies ini mendowngrade Anies. Saya yakin tidak mungkin FIFA standarnya tidak masuk karena sesuatu hal yang politis, tidak. Jawaban Erick Thohir membuat pendukung Anies Baswedan kicap. Karena ini domain FIFA, serahkan saja JIS ini kepada FIFA, panggil tim asesor sisa FIFA untuk menilai ini. Nah kalau sudah FIFA mengatakan rumputnya nggak layak, perlu diganti, coba kita mau ngomong apa nih? Lo dia yang mau punya kompetensi, kita mau ngomong apa? Jangan dipolemikkan antara JIS dan U17. Ini niatnya supaya JIS bisa dipakai U17. Kalau FIFA datang hari ini, ayo salaman saya, dicoret. Persoalannya adalah JIS ini, kenapa saya bilang tidak memenuhi standar FIFA? Saya akan membaca yang namanya safety regulation-nya FIFA nih. Dan biayanya saya sudah cek, itu bangun JIS itu kan 4,5 triliun. Itu nggak sesuai dengan standar internasional. Kita lihat 10 stadion terbaik di dunia ini, itu paling murah itu 15 triliun. Ini merupakan sebuah fasilitas stadion berstandar FIFA. Stadion berstandar FIFA. Infrastrukturnya juga ya belum memadai lah buat sekelas internasional. Yang dipersoalkan ini adalah sesuatu yang keluar dari mulut pejabat. Nah itu, dan yang pro Anies merasa itu menjadi bahan bakar dari orang-orang menjadi yang haters ya Anies itu, kemudian menyerang Anies. Saya yakin tidak mungkin FIFA standarnya tidak masuk karena sesuatu hal yang politis, tidak. Tetapi memang standarnya harus diselaraskan. Itu yang kita lakukan. Itu kan tidak pernah dikait-kaitkan ini bahwa Anies gagal atau Anies ada kesalahan, kan tidak pernah menyebut nama Anies. Tetapi respon dari para pendukung Anies, terutama dari Demokrat tadi, terus dari Sudirman Said, ini mendowngrade Anies. Padahal ini belum tentu mendowngrade Anies, gitu loh. Bagi saya ini memang tujuannya bukan untuk renovasi atau perbaikan JIS sebagai tuan rumah Piala Dunia, tetapi memang politisasi atau serangan khususnya terhadap calon presiden Anies Baswedan. Melakukan sebelum FIFA datang, kita bagusin dulu nih lapangan yang kita mau dorong, ada 6-8 lapangan. Itu pun saya nggak mau bilang sama media yang mana, nanti kontroversi. Oh belain ini ya, belain, salah lagi. Ini punya klub ini ya, salah lagi. Ya, saya lihat berita-berita yang ditampilkan tadi, saya tidak melihat bahwa baik dari Erick Thohir ataupun dari Menteri PUPR atau Menpora itu mendiskreditkan Anies. Terkait polemik renovasi Jakarta International Stadium atau JIS yang semakin panjang dan kusut, Ketua PSSI Erick Thohir semakin memastikan dengan tegas, jika FIFA dihadirkan saat ini, maka pasti JIS dicoret dari daftar venue penyelenggaraan Piala Dunia U17 yang digelar di Indonesia. Saat ini renovasi JIS dilakukan agar stadion yang baru dibangun di era Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta itu dapat memenuhi syarat menggelar Piala Dunia U17. Sejumlah pihak pun menuding perbaikan JIS itu bermuatan politis, termasuk dari pihak Anies Baswedan. Ketua Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI Erick Thohir pun meminta masyarakat berhenti berpolemik dan meributkan renovasi stadion tersebut. Menurutnya, renovasi dilakukan agar kualitas bangunan JIS berstandar FIFA. Jangan dijadikan polemik ketika bangsa kita maju, ingin mendapatkan sesuatu yang diapresiasi dunia, malah ribut sendiri. Nanti kalau batal, nyesel, salah-salahan lagi, politik lagi. Kata Erick Thohir di kawasan ekonomi khusus atau KEK Sanur Denpasar, Bali, Kamis 6 Juli.
Dilansir dari Detik News, salah satu seorang menyoroti renovasi JIS adalah juru bicara Anies Baswedan, Surya Chandra. Ia menyebut renovasi JIS terdapat unsur politis. Waketum Partai Nasdem Ahmad Ali juga mengatakan wajar saja jika muncul tudingan tersebut. Ali mengaku heran lantaran JIS dianggap tidak masuk dalam standar FIFA. Dia turut menyinggung Ketua PSSI Erick Thohir yang kini dalam posisi mempunyai keinginan masuk dalam kontestasi politik di pemilu mendatang menurutnya. Tiba-tiba JIS ini belum diapa-apakan kok sekarang dianggap mau direnovasi karena dianggap tidak standar FIFA. Yang berhak memberikan standar itu siapa? Yang memberikan itu FIFA sendiri kan? Kata Ali. Nah, kalau kemudian PSSI yang mengatakan itu, orang pasti akan bicarakan politik karena posisi Ketua PSSI hari ini yang sedang punya keinginan ingin menjadi dalam kontestasi politik. Tidak salah juga kalau kemudian Surya Chandra mengatakan ini ada unsur politik. Gitu kira-kira, tambahnya. Juru bicara PKS Muhammad Iqbal juga turut mengomentari mengenai renovasi JIS. Ia menilai kelemahan JIS yang belakangan dimunculkan ke publik seolah ingin menyudutkan bakal cawapres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, yakni Anies Baswedan. PKS beranggapan terkait layak tidaknya JIS dipakai dalam kompetisi Piala Dunia U17 terkesan menyudutkan Anies dan kelemahan-kelemahan JIS difestivalisasi oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang juga salah satu kandidat bursa calon presiden. Kata Iqbal pada 6 Juli 2023. Namun Erick Thohir menegaskan kondisi Stadion JIS saat ini memang belum tentu berstandar internasional. Ia menegaskan FIFA lah yang berwenang menyatakan sebuah stadion sudah berstandar internasional atau belum, bukan PSSI. Ketika ribut JIS, saya agak bingung karena kami berniat baik supaya lapangan JIS bisa berstandar FIFA, kata Erick. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu mencontohkan 6 stadion yang pernah ditunjuk oleh FIFA sebagai lokasi perhelatan Piala Dunia U20. Di antara 6 stadion tersebut, kata Erick, JIS bukanlah salah satunya. Terus kalau ditanya, oh ini stadion JIS sudah standar FIFA, yang nentuin siapa? PSSI saja nggak bisa menentukan. Yang menentukan itu ya FIFA. Waktu Piala Dunia U20, kami usulkan banyak lapangan, yang dipilih cuman 6, kata Erick Thohir. Erick menegaskan saat ini Indonesia memang sedang bersiap menjadi tuan rumah Piala Dunia U17. Ia mengatakan semua proses penentuan tuan rumah dan stadion yang dijadikan lokasi pertandingan akan mulai dari awal, yakni dimulai dari tahap usulan stadion. Dia mengusulkan ada 4-8 stadion di Indonesia kepada FIFA sebagai lokasi pertandingan Piala Dunia U17. Erick berharap masyarakat berhenti meributkan soal stadion mana yang akan ditunjuk sebagai lokasi pertandingan Piala Dunia, apalagi jika keributan tersebut sampai menimbulkan polemik hingga terdengar dunia internasional. Jadi itulah kami akan mendorong 4-8 lapangan untuk U17. Nah, FIFA nanti datang untuk meninjau, kata Erick. Erick Thohir juga membantah jika renovasi JIS menelan biaya hingga 5 triliun. Menurut dia, informasi yang beredar di media sosial tersebut adalah hoaks. Gak ada renovasi memakan biaya 5 triliun. Biasa, banyak penyebaran hoaks karena media sosial, kata Erick di kawasan ekonomi khusus Sanur, Kamis 6 Juli. Erick Thohir tidak merinci biaya keseluruhan yang dikeluarkan untuk merenovasi JIS agar sesuai standar FIFA dan masuk rekomendasi perhelatan Piala Dunia U17. Namun, harga rumput untuk stadion di Jakarta Utara itu mencapai 6 miliar. Erick Thohir menjelaskan total ada 22 stadion se-Indonesia yang direnovasi agar berstandar FIFA. Total biaya yang dibutuhkan untuk merenovasi seluruh stadion tersebut, kata Erick, hanya butuh sekitar 1,9 triliun. Dia menyanggah jika pemerintah sengaja mencari proyek untuk memenuhi kebutuhan renovasi JIS. Stadion JIS dibangun dengan biaya 4 triliun, mau direnovasi 5 triliun, cari proyek. Nah, orang perbaikan rumputnya saja hanya butuh 6 miliar, kata Menteri BUMN tersebut.
Stadion JIS dibangun dengan biaya 4 triliun, mau direnovasi 5 triliun, cari proyek. Nah, orang perbaikan rumputnya saja butuh dana hanya 6 miliar, kata Menteri BUMN tersebut. Erick Thohir pun menerangkan sejumlah sarana JIS yang akan direnovasi, misalnya ketersediaan lahan parkir dan kemudahan akses keluar masuk stadion tersebut. Menurutnya, JIS harus memiliki setidaknya 4 pintu masuk dan keluar. Hal itu untuk memfasilitasi akses keluar semua orang yang berada di dalam stadion jika terjadi kericuhan. Selain itu, Erick Thohir juga melanjutkan lahan parkir di JIS hanya bisa menampung 1.300 kendaraan, padahal kapasitas stadion tersebut mencapai 82.000 orang. Perlu kerjasama dengan Ancol untuk menyediakan lahan parkir dan alternatif jalan untuk para penonton. Selain itu, akan ada pembangunan akses keluar masuk lain yang terhubung dengan moda transportasi kereta.